Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Capricorn. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini. Kita akan mencoba untuk memanggil energi siapapun yang ingin datang ke sini untuk hari ini buat Capricorn. Dan kita akan dalami kenapa orang ini ingin menunjukkan diri ke Capricorn untuk saat ini. Oke, energi siapakah yang hadir saat ini buat Capricorn? Energi buat Capricorn. Oke, ada dua kartu di sini. Oke, di sini ada The White World. Jadi energi orang yang tinggal berjauhan saat ini. Apakah ini temannya kalian? Saya merasa seseorang yang kalian ajak mungkin bertengkar belakangan ini, atau kalian ada masalah dengan orang ini, tapi masalah ini mungkin belum terselesaikan, ataukah seseorang yang seperti tadi dia tinggal di kota yang berbeda mungkin, ataukah pulau yang berbeda dan sebagainya. Oke. Let's clarify Ten of Challenge. Jadi Ten of Challenge di sini maksudnya Ten of Sword. Kalau kalian mengerti dengan kartu tarot. Jadi Ten of Sword merupakan orang yang tersakiti atau merasa ditikam dari belakang atau merasa sangat terbebani seperti itu. Let's clarify Ten of Challenge. Siapakah orang ini? Mungkin dia air sign, ada Capricorn berhubungan dengan Aquarius, Libra, atau Gemini. Ace of Vision. Jadi orang ini saya rasa dia ingin memberikan cintanya dia kembali buat kalian, tapi ada hal di sini yang membuat dia merasa tertekan atau belum bisa mengungkapkan rasa sayangnya dia ini, mungkin karena kalian berjauhan atau dia kurang percaya terhadap situasi ini. Let's clarify Ace of Vision. Okay, let's clarify Ace of Vision. Thank you. Ada Four of Wands di sini, Four of Pentacles. Tapi alasan kenapa orang ini merasa tertekan, merasa terbebani, kalian bisa melihat dia seperti sangat pusing duduk di bawah pohon dia sendiri. Mungkin dia juga penyayang binatang, ataukah mungkin dia juga punya kuda di sini, ada karena ada gambaran kuda. Atau bisa juga karena zaman dahulu orang-orang kalau melakukan perjalanan mereka pakai kuda seperti itu. Jadi di sini saya merasa orang ini dia mungkin ingin menemui kalian, terutama kalau kalian tinggal berjauhan. Tapi kalian bisa melihat binatang ini dia menoleh ke belakang, dia ingin melangkah ke depan, melakukan perjalanan yang jauh. Tapi karena binatang ini dia menoleh ke belakang, dalam artian dia mungkin masih berpikir apakah melakukan hal ini, walaupun dia melihat sudah jelas di depannya dia di sini, seperti lingkungan di depannya dia di sini sangat jelas dan sudah ada jalan, walaupun jalannya mungkin berlika-liku. Dia mungkin sudah mengerti di sini, oke, kalau saya melakukan perjalanan ini, melanjutkan hubungan ini, menemui Capricorn, perjalanan ini tidak akan mudah, akan ada banyak lika-likunya. Maka dari itulah orang ini mungkin dia masih menoleh ke belakang. Jadi apakah meninggalkan situasi yang saya miliki saat ini merupakan keputusan yang terbaik buat saya, seperti itu. Dan saya juga melihat orang ini mungkin dia merasa sendiri saat ini, ataukah dia tidak begitu terkoneksi dengan orang-orang di sekitarannya dia. Oke. Saya juga melihat mungkin
orang ini dia lagi fokus mungkin dengan pekerjaannya dia. Oke. Ataukah dia di sini karena Four of Wands di sini merupakan Four of Pentacle, jadi dia mungkin menutup diri walaupun dia ada keinginan untuk memberikan cinta ini, tapi dia tidak terbuka secara langsung sama kalian. Let's clarify Four of Wands. Saya juga melihat orang ini di depannya kalian, mungkin dia kelihatan bahwa dia tidak memikirkan tentang hubungan ini. Dia seperti pakai topeng seperti itu. Saya juga melihat mungkin orang ini dia memiliki masalah di dalam keuangannya dia. Let's clarify Four of Wands. Let's clarify Four of Wands. Okay. Let's clarify Four of Wands. Ada Waver of Spell. Oke, Waver of Spell di sini maksudnya Queen of Wands. Saya merasa mungkin orang ini, kalian bisa melihat wajah orang ini. Dia menatapi kartu ini, jadi dia seperti menoleh. Jadi Capricorn, mungkin kalian di sini seseorang yang sangat dia kagumi, ataukah dia melihat kalian memiliki banyak cahaya, ataukah banyak orang-orang di sini yang mengagumi Capricorn, karena Queen of Wands merupakan queen yang paling bijaksana di dalam kartu tarot, atau ratu yang paling bijaksana. Dan saya melihat orang ini dia tertarik dengan cahayanya kalian, saya rasa. Oke, let's clarify Queen of Spells. Let's clarify Queen of Spells. Ada Keeper of Wands. Jadi Keeper of Wands di sini merupakan King of Pentacle. Jadi King of Pentacle merupakan raja yang paling sukses di dalam kartu tarot secara finansial. Saya melihat juga di sini dia bukan hanya melihat kalian orangnya dewasa ataukah bijaksana, tapi di dalam finansial kalian juga mungkin kalian di sini orangnya sudah sukses secara finansial. Jadi orang ini mungkin saya merasa orang ini benar-benar terganggu dengan kesuksesannya kalian. Oke, hal apakah yang akan dia lakukan selanjutnya? Oke. Ada Four of Challenge di sini, Four of Sword. Saya merasa orang ini akan menutup diri untuk memperbaiki dirinya dia. Karena saya melihat di sini selama ini mungkin dia dilingkupi oleh orang-orang yang penuh dengan duri atau orang-orang yang negatif. Dan di sini saya melihat, kalian bisa melihat pohon ini, dia sangat berbeda dengan pohon-pohon di sampingnya dia. Jadi ada banyak pohon yang berduri di sampingnya dia, jadi orang-orang yang negatif. Tapi saya melihat orang ini ingin tumbuh menjadi tumbuhan yang berbeda atau pohon yang berbeda, dan juga membawa hasil di sini, apakah bunga atau buah seperti itu. Jadi maksudnya di sini saya merasa orang ini akan meningkatkan energinya dia dan menunjukkan ke orang-orang di sampingnya dia bahwa dia bukanlah orang yang sama seperti mereka. Maksudnya di sini dia ingin bukannya menyombongkan dirinya dia, tapi dia di sini ingin berbeda dari teman-temannya dia atau orang-orang di sekitarannya dia. Maka dari itulah saya melihat orang ini mungkin ingin bertapa atau meditasi untuk mendalami dirinya dia. Keeper of Spell di sini King of Wands. Jadi setelah dia melakukan, King of Wands merupakan raja yang paling bijaksana di dalam kartu tarot, sama dengan Queen of Wands. Dan di sini saya merasa dia akan
bisa menjadi orang yang seperti ini, tapi dia masih perlu memberanikan dirinya dia, mungkin melepaskan orang-orang yang negatif di sekitarannya dia, atau situasi yang negatif di sekitaran dia, ataukah sistem lamanya dia, atau kepercayaan lamanya dia. Let's clarify Keeper of Spell. Let's clarify, okay? Sorry guys, terlalu banyak. Let's clarify Keeper of Spell. Thank you. Di sini ada Seven of Challenge, Seven of Sword. Tapi saya melihat orang ini mungkin caranya dia sedikit sneaky, ataukah caranya dia di sini tidak begitu jujur seperti itu. Why is that? Apakah ini sudah terjadi atau saat ini mungkin dia, karena ramalan bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Let's clarify Seven of Challenge. Oke, Black Shark. Karena Seven of Black Shark di sini maksudnya the death di dalam kartu tarot. Jadi saya merasa ini dulu, maka dari itu tadi saya merasa kok ini rasanya energi dia sudah terjadi. Karena apalagi di-clarify oleh the death, dalam artian orang ini ingin membunuh sifat lamanya dia. Kalau dulu dia orangnya sneaky, ataukah dia tidak begitu dewasa, tidak begitu bijaksana, dia ingin merubah, karena the death merupakan kartu transitioning, dia mau merubah sifat lamanya dia ini. Walaupun sangat susah, bayangkan kalian berhadapan dengan binatang yang mengerikan seperti ini. Jadi untuk menghadapi egonya kita, untuk mendalami tentang kekurangan kita bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalau orang ini dia tumbuh dari kecil disekelilingi oleh orang-orang yang negatif, yang membuat orang ini memiliki ego yang tinggi. Jadi tapi kartu ini mengingatkan bahwa dia akan berhadapan dengan egonya dia. Oke, mari kita dalami kembali bagaimanakah perasaan dia terhadap Capricorn saat ini. Perasaan dia terhadap Capricorn. Eight of Vision. Oke. Jadi Eight of Vision di sini maksudnya Eight of Cups. Apakah dia di sini yang melihat kalian melepaskan diri dari situasi ini, ataukah dia sendiri mengeluarkan diri dari suatu situasi, apakah situasi ini atau situasi dari orang-orang di sekitarnya dia. Let's clarify Eight of Vision. Ada Eight of Wands. Mungkin ada Capricorn yang sering melihat angka 888 belakangan ini. Jadi itu mungkin confirmation buat ramalan ini. Jadi terkoneksi dengan energinya kalian mungkin. Jadi Eight of Wands di sini, Eight of Pentacle. Oke, saya merasa orang ini mungkin di tempat kerjanya dia tidak begitu cocok dengan jiwanya dia atau dengan energinya dia. Mungkin dia di sini ingin melepaskan diri dari pekerjaannya dia. Let's clarify Eight of Wands. Ada Nine of Vision, ada Nine of Cups. Karena seperti tadi saya merasa orang ini mungkin di dalam keuangannya dia, ataukah dia mengeluarkan diri dari situasi ini untuk saat ini agar dia bisa fokus dengan pekerjaannya dia, karena dia di sini mungkin perlu memenuhi kebahagiaannya dia sendiri terlebih dahulu, terutama secara finansial, mungkin karena ada gambaran koin, ada gambaran uang di sini. Oke, biasanya Nine of Cups di sini ada banyak gelas yang berisi air seperti itu. Jadi secara emosional, tapi di sini karena kartunya ini ada gambaran uang, jadi saya melihat untuk memenuhi
kebahagiaan dia secara finansial. Let's clarify Nine of Vision. Okay, let's clarify Nine of Vision. Ada Seeker of Spell. Jadi Seeker of Spell di sini maksudnya Knight of Wands. Knight of Wands di sini saya melihat orang ini dia mengagumi ada satu bunga di sini, tapi bunga ini dia bisa seperti bunga bangkai kalau kalian tahu bunga ini. Atau bunga Rafflesia arnoldi. Dan bunga itu kita tidak bisa memetik bunga itu atau menggunakan bunga itu untuk apapun. Seperti itu. Jadi maksudnya di sini bukannya kalian tidak ada gunanya. Maksudnya di sini mungkin dia mengagumi kalian, dia melihat kalian sangat berbeda dari pohon-pohon yang ada di sekitaran orang ini. Dan dia memandangi keunikannya kalian atau perbedaan yang kalian miliki. Tapi dia di sini mungkin masih khawatir, oh apakah bunga ini bisa saya cium, apakah bunga ini, karena dia baunya tidak sedap, jadi dari jarak jauh mungkin dia mengawasi kalian, tapi dia juga masih kurang percaya apakah kalian orang yang bahaya buat dia, ataukah kalian orangnya bagus buat dia, seperti itu. Saya merasa orang ini mungkin belum begitu percaya dengan Capricorn. Let's clarify Seeker of Spell. Ada the oldest one. Okay. The oldest one di sini merupakan kartu The Hierophant dalam kartu tarot. Jadi saya melihat mungkin ada beberapa Capricorn sudah menikah di sini. Oke, maka dari itulah dia melihat seperti ada bunga terlarang seperti itu, atau buah terlarang. Tapi di sini karena gambarannya bunga, jadi bunga terlarang. Tapi dia mengagumi kalian seperti itu. Mungkin dia mengagumi kalian lewat jarak jauh karena kalian sudah menikah mungkin. Let's clarify the oldest one. Thank you. Ada sunlight ya. Dia melihat kalian mungkin punya keluarga yang bahagia di sini. Dan juga saya melihat mungkin orang ini melihat kalian sudah memiliki segalanya. Tapi orang ini saya melihat ada tanduknya, seperti sedikit the devil. Jadi energinya kalian mungkin di sini dia melihat kalian punya kebiasaan buruk yang dia ketahui mungkin, tapi dia juga tahu bahwa kalian sudah memiliki segalanya seperti itu. Dan kalian mungkin suka musik ataukah kalian suka main musik. Jadi orang ini saya melihat dia mengagumi kalian lewat jarak jauh karena dia merasa bahwa kalian sudah memiliki segalanya. Oke, bagaimanakah perasaan Capricorn ke dia saat ini? Perasaan Capricorn ke dia. Thank you. Di sini ada Starlight. Jadi Starlight di sini kartu The Star. Jadi saya melihat kalian masih mengagumi orang ini. Dan juga kalian melihat dia membawa banyak cahaya di dalam kehidupannya Capricorn, terutama di saat malam hari. Mungkin kalian sering memandangi bintang di langit itu dan kalian teringat dengan orang ini, ataukah kalian waktu ketemu dulu, mungkin kalian ketemu di malam hari, jadi pas ada banyak bintang mungkin di langit, ataukah malam hari seperti itu. Jadi perasaan kalian di sini
The Star juga merupakan kartu harapan. Jadi saya melihat Capricorn masih ada harapan sepertinya dengan orang ini. Let's clarify Starlight. Let's clarify Starlight. Kalau kalian belum menikah, mungkin dia melihat kalian di sini orangnya sudah dewasa, pola pikiran kalian sudah dewasa, kalian orangnya bijaksana, dan juga sudah bisa menikmati kehidupannya kalian tanpa orang lain seperti itu. Let's clarify Starlight. Eight of Challenge, ada Eight of Sword di sini. Saya juga melihat kalian mengagumi orang ini lewat jarak jauh seperti itu. Jadi seperti orang yang mengagumi bintang di langit itu. Bintang itu sangat jauh dari kita. Jadi mungkin juga Capricorn kalian kurang yakin bahwa kalian bisa meraih bintang ini. Maka dari itulah kalian juga mengagumi orang ini lewat jarak jauh, dan begitu pula orang ini. Apalagi di sini diklarify oleh Eight of Challenge, maksudnya Eight of Sword. Ada situasi, maka dari itu tadi saya melihat energinya dia juga di sini disekelilingi oleh tumbuhan yang penuh dengan duri. Begitu pula kalian di sini saat ini. Ada banyak pohon-pohonan yang berduri di sampingnya kalian. Saya merasa ada Capricorn yang berhubungan dengan seseorang di mana energinya kalian mungkin saling mengaca antara satu sama lain. Jadi ada situasi yang belum bisa kalian lepaskan di sini, atau kalian belum bisa melepaskan diri dari rasa ketakutan, takut disakiti, takut dikecewakan. Maka dari itulah kalian memilih untuk mengagumi orang ini lewat jarak jauh. The Liar, the Devil. Ini energinya kalian sendiri. Oke. Jadi saya juga melihat kalian mungkin di sini terkadang memberikan rayuan mungkin kepada orang ini, atau kalian menunjukkan bahwa kalian tertarik dengan orang ini, seperti kalian menunjukkan bahwa kalian suka tapi kalian tidak begitu menunjukkan seperti itu, atau kalian tidak begitu memberikan cinta itu seperti itu. Seperti menggoda, orang yang menggoda tapi belum berani serius. Let's clarify the Liar. Thank you. The Enchanted Wheel. Saya merasa kalian mungkin menunggu suatu perubahan terlebih dahulu. Apakah perubahan dari situasinya kalian atau situasinya dia? Oke, hal apakah yang akan terjadi selanjutnya di antara kalian? Atau bagaimanakah kira-kira kelanjutan dari hubungan ini? Bagaimanakah kelanjutan dari hubungan ini? The White Heart. The White Heart di sini the Fool dalam kartu tarot. Saya merasa akan ada situasi kembali, situasi baru di antara kalian. Let's clarify the White Heart. Tapi di sini saya melihat situasi ini seperti situasinya sangat damai menurut saya, terutama kalau ada pas lagi ada kabut atau ada mist seperti ini, dia situasinya damai. Mungkin kalian akan berdamai di antara satu sama lain. Apakah berdamai mengambil jalan masing-masing atau berdamai bersatu kembali? Let's clarify the White Heart. Okay, let's clarify the White Heart. Saya mencoba untuk mengambil kartu yang jatuh karena merasa terpanggil untuk melakukan hal itu. Let's clarify the White Heart. Okay. Keeper of Vision. Keeper of Vision di sini merupakan King of Cups. Jadi saya merasa kalian akan bersatu kembali di sini karena Six of Cups ya. Jadi Six of Cups di sini merupakan seseorang yang mengulang kembali suatu nostalgia dari masa lalu. Saya rasa ada seseorang di sini yang akan memulai kembali hubungan ini, dan sepertinya akan ada situasi baru di antara kalian.
Oke, hal terbaik buat Capricorn fokuskan untuk saat ini. Hal terbaik buat Capricorn fokuskan untuk saat ini. Ada Ten of Vision, Ten of Cups. Jadi kalau kalian sudah punya keluarga di sini, saya rasa kalian disuruh untuk fokus dengan keluarganya kalian. Cintai keluarganya kalian dengan tulus. Jadi saya rasa untuk saat ini kalian perlu melepaskan rasa ingin tahunya kalian kapan, di mana, sampai kapan, apakah dia akan kembali. Jangan menanyakan tentang hal itu. Yang bisa kalian lakukan adalah mencintai orang-orang yang ada di sekitaran kalian dengan tulus. Oke, let's clarify Ten of Vision. Ada Waiver Challenge, ada juga Queen of Swords di sini. Dan mulailah kalian berkomunikasi yang terbuka atau komunikasi yang jujur. Oke. Dan dengan adanya kartu The Council of Animal di sini, maksudnya The Judgment, saya juga merasa mungkin kalian perlu minta maaf, misalnya kalau kalian yang punya orang ketiga di sini, atau memaafkan seseorang, ataukah berkomunikasi yang jujur dan minta maaf ke seseorang. Let's clarify The Council of Animal. The Huntsman. The Huntsman di sini maksudnya justice. Mungkin bercerai juga di sini karena justice merupakan kartu perceraian. Let's clarify the Huntsman. Keeper of Challenge. Ada King of Sword. Saya merasa kalian benar-benar disuruh untuk jujur di sini, atau benar-benar terbuka dengan apa yang kalian rasakan dan berikan keseimbangan di dalam situasinya kalian. Dan kalaupun kalian misalnya mungkin saat ini kalian perlu berkomunikasi ke orang ketiga ini mungkin dan bilang hal yang sebenarnya, atau kepada pasangannya kalian kalau Capricorn belum jujur terhadap pasangan kalian di sini. Let's clarify Keeper of Challenge. The Lovers, ya, tentang The Lovers biasanya tentang soulmate, ataukah di sini bisa juga orang ketiga seperti itu. Jadi siapapun yang punya orang ketiga di sini, dia perlu mengekspresikan tentang hal itu, atau perlu mengutarakan dengan jelas tentang hal itu. Ataukah kalian di sini kalau berhubungan mungkin dengan Gemini, mungkin kalian di sini perlu berkomunikasi dengan Gemini tentang hal yang sebenarnya, ataukah Gemini di sini yang perlu berkomunikasi. Two of Vision. Ada dua kartu di sini yang menyatakan bahwa kalian memiliki hubungan yang sangat erat antara satu sama lain. Kalian soulmate mungkin di sini, atau twin flame bisa juga. Jadi ada orang yang perlu berkomunikasi dengan jujur di sini tentang suatu hubungan terhadap seseorang. Itu yang perlu kalian fokuskan. Ini mungkin tugasnya Capricorn di sini untuk jujur. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.